Hai, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research di PT Valburi Asia Futures. Kali ini saya akan sampaikan video terbaru kami yang berjudul Will Euro Dollar Be in Uptrend? Euro dolar sedang alami kenaikan ke level tertinggi 14 bulan. Ini merupakan kenaikan sebesar 10% di tahun 2017 ini, sehingga menjadikan euro menjadi mata uang dengan performa terbaik atas dolar di tahun 2017 ini. Yang mau kita lihat di sini adalah kalau untuk pergerakan euro di 2016 dan 2017, strategi penurunan dari puncak 2016 hingga akhir 2016, kemudian terjadi kenaikan. Dan saat ini kenaikannya mencapai titik balik dari puncak 2016, atau boleh dikatakan euro dolar mengalami full reverse dari tekanannya di 2016. Nah, di momentum ini menarik untuk melihat euro dolar ke depannya. Apakah uptrendnya akan dominan? Nah, inilah yang coba akan saya bahas di dalam video komentari saat ini. Ada sejumlah faktor dan fokus yang perlu kita perhatikan untuk melihat potensi gerak euro dolar ke depannya. Yang pertama di sini saya mengambil dari sisi dolarnya, yaitu di mana isu kenaikan suku bunga menjadi isu terpenting saat ini. Di perkembangan belakangan ini, potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat diragukan. Nah, terutama kemarin di pekan kemarin ada testimoni Janet Yellen yang dianggap market kurang begitu optimis, dan juga data-data terutama data inflasi CPI yang tidak dirilis optimis juga, jadi masih di bawah target 2% The Fed. Nah, dari perkembangan tersebut di pekan lalu, probabilitas kenaikan suku bunga Amerika Serikat tahun ini di sisa tahun 2017 ini hanya menyisakan 4 kali pertemuan, yakni di bulan Juli yang pertama ini yang terdekat, itu probabilitasnya justru memproyeksikan hampir pasti akan mempertahankan suku bunga di level 1% sampai 1,25%, 96,9% probabilitasnya. Di FOMC meeting berikutnya setelah Juli, yaitu di September, pada 20 September, probabilitasnya juga masih di atas 90% untuk The Fed mempertahankan level suku bunga di level 1 sampai 1,25%. Kemudian FOMC meeting berikutnya di November itu juga probabilitasnya hampir 90% memperkirakan suku bunga Amerika Serikat akan dipertahankan. Nah, terakhir di pertemuan Desember juga probabilitasnya lebih banyak yang memperkirakan suku bunga akan dipertahankan di level 1,00 sampai 1,25%. Hanya saja di Desember ini mungkin agak berimbang untuk ekspektasi yang mempertahankan dengan ekspektasi yang menaikkan suku bunga. Jadi di sini kami masih lihat probabilitasnya untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat masih terbuka di akhir tahun. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jika memang terjadi kenaikan suku bunga di periode ini masih menyisakan jeda waktu 5 bulan, sehingga apapun bisa terjadi dalam 5 bulan. Jadi dalam arti kata cukup panjang untuk market bergerak di 5 bulan berikutnya. Jadi sampai 5 bulan ke depan, probabilitas kenaikan suku bunga Amerika Serikat diperkirakan akan dipertahankan di levelnya saat ini. Kemudian yang menjadi faktor penting yang lain adalah dari isu yang Eropa. Jadi di sini belakangan ini praktis sejak akhir Juni lalu, isu pengurangan stimulus atau yang kita kenal dengan QE taper meningkat di Eropa ataupun di Bank Sentral Eropa ECB. Nah, yang perlu diperhatikan ke depannya adalah fokus-fokus penting. Jadi di sini ada ECB meeting yang pertama itu pada tanggal 20 Juli minggu depan. Di situ kita akan melihat apakah akan ada indikasi untuk QE taper, karena untuk ekspektasi keputusan diperkirakan tidak akan merubah apapun untuk ECB meeting minggu depan. Jadi stimulus dan level suku bunga masih akan dipertahankan, hanya market akan melihat apakah akan ada indikasi lebih kuat untuk QE taper ini. Nah, QE taper atau pengurangan stimulus ini adalah pengurangan stimulus ECB yang
sebesar 60 miliar euro yang dilakukan setiap bulan sampai Desember 2017. Jadi jika ada indikasi tersebut, kemungkinan di pertemuan berikutnya kita perlu perhatikan apakah ini akan diturunkan dari 60 miliar euro ataupun waktunya akan diperpendek dari Desember 2017. Fokus berikutnya adalah CPI data dan GDP kuartal kedua. Nah, ini data Eropa dan data Amerika Serikat. Jadi kalau untuk CPI, Euro pada 31 Juli dan US 11 Agustus atau data CPI Amerika Serikat berikutnya. Terus data GDP kuartal 2 Euro atau Eropa di 1 Agustus dan Amerika Serikat di 28 Juli. Jadi kedua data ini dapat menjadi faktor penunjang apakah ECB akan melakukan QE taper dari inflasi dan GDP Eropa, dan untuk Amerika Serikat dari GDP dan inflasinya apakah the Fed masih akan membuka peluang untuk melakukan kenaikan suku bunga lagi di tahun 2017 ini. Nah, terus fokus terakhir adalah Jackson Hole Economic Symposium. Itu akan diselenggarakan di 24 sampai 26 Agustus 2017. Ini adalah simposium ekonomi yang dihadiri oleh pejabat bank sentral dunia, para investor, pelaku bisnis, dan juga pelaku ekonomi ataupun pengamat ekonomi terkemuka di dunia. Jadi biasanya event ini atau di acara ini sejumlah kepala bank sentral ataupun wakil perwakilan ya dari bank sentral dunia itu akan memberikan pernyataan, dan mungkin untuk kali ini yang dinantikan adalah pernyataan dari Janet Yellen ketua umum atau kepalanya The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, dan Mario Draghi, presidennya ECB. Nah, untuk kedua pejabat ini akan dinantikan apakah kalau Yellen mungkin akan diperhatikan apakah Amerika masih akan berpeluang untuk naikin suku bunga, dan untuk Draghi jika memang di ECB meeting besok tidak ada indikasi lebih kuat, mungkin nextnya kita perlu perhatikan Jackson Hole karena di sini Mario Draghi juga ikut bergabung dan akan ikut memberikan sambutan. Jadi kita akan menantikan di sini di event ini apakah Mario Draghi akan kembali memberikan signal untuk QE taper di Eropa. Secara umum, isu ini akan menjadi katalis utama untuk pergerakan pasar, terutama euro dolar yang saat ini. Jadi bisa mendukung ataupun justru membatasi kenaikannya. Jadi ini mungkin yang penting untuk diperhatikan. Fokus berikutnya adalah grafik ataupun statistik harga yang perlu diperhatikan. Kali ini saya memberikan dua time frame grafik. Yang pertama monthly, grafik bulanan. Yang menarik di sini adalah kita melihat kenaikan euro belakangan ini menemui zona krusial. Jadi resisten krusial di zona 15 sampai 17 atau rata-rata di 1.16 yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita lihat di sini tekanan dari 1.1392 reaction high 2014 itu tertahan praktis di areal 1.05 atau mencatat low paling rendah 1.0339, tapi praktis closing price di atas 1.05. Nah, kalau kita lihat di sini setiap menyentuh atau mendekati areal 105 ini terjadi fluktuasi. Yang paling tinggi adalah di 1.1711 dan di tahun 2015 ya, di 2016 di 1.1614 dan sekarang di 1.1583. Nah, biasanya kita melihat di sini trennya cenderung flat dengan gerak seperti ini. Nah, tren flat ini dapat berubah menjadi uptrend seperti judul video ini jika berhasil breakout level 1.16 hingga 1.1711 dan 1.1734 untuk saat ini. Nah, di tengah isu perubahan moneter di bank sentral, jika memang terkonfirmasi ECB akan merubah kebijakan moneter ke arah pengetatan moneter, ini mungkin akan menjadi pendorong untuk menembus level crucial resistance dan mendorong euro untuk uptrend ke depannya. Jadi untuk saat ini kita perhatikan level 1.16 sampai 1.17.11 sampai 1.1734 sebagai resistance.
dengan support di level yang berikutnya di time frame berikutnya. Di sini saya ketengahkan di time frame daily. Di sini kalau kita perhatikan di sini ada 1.14 hingga 1.13 yang menjadi catatan support awal kita. Nah, sementara untuk kenaikan arahnya juga sama, hampir di level sekitar 1.16. Nah, yang perlu diwaspadai di sini adalah mungkin saja dalam daily chart akan terjadi fluktuasi karena mau ada event penting ECB meeting besok. Jadi kita perlu waspadai resiko koreksi ataupun gerak fluktuasi. Diikuti dengan pola rising wedge yang biasanya menjadi pola bearish yang menghambat laju kenaikan dan cenderung maju koreksi. Juga ada pola bearish divergence di RSI 14 di daily di sini. Jadi ada dua indikator ataupun dua pattern dalam grafik harian yang menunjukkan ataupun yang perlu diwaspadai akan memicu resiko fluktuasi, karena sekaligus juga dari sisi fundamental akan ada event besar di ECB meeting. Jadi untuk kesimpulannya, apakah euro dolar akan uptrend ke depannya? Ini perlu kita perhatikan adalah ECB meeting dan signal QE taper yang bisa merubah tren euro dolar, karena posisi euro dolar saat ini sedang berada di zona resisten krusial di antara 1.16 1.17 ke depan yang perlu diperhatikan. Jika ada signal keduanya, ada signal breakout dari resisten dan juga ada signal QE taper, kemungkinan bisa terjadi pergerakan untuk uptrend euro dolar ke depannya, dengan target kalau kita perhatikan di sini, kalau lepas dari level 1.16, 1.17 maksudnya adalah berikutnya sekitar area di atas area 1.2. Jadi di sini ada retracement yang menjadi patokan, mungkin untuk next targetnya 1.2166 hingga 1.2597 atau 1.2600. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.